Memasuki bulan September, anggaran pemulihan ekonomi nasional baru terserap 50,7%. Nah, saudara, masalah penyerapan anggaran kerap kali jadi kendala, termasuk di RUU P2 APBN 2020 yang baru saja disahkan pekan lalu. Apa yang bisa dievaluasi dari penyerapan anggaran tahun lalu dan diperbaiki di penyerapan anggaran tahun ini? Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategi sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Justinus, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Lastari. Pak, ini kalau melihat dari RUU P2 APBN yang disahkan pekan lalu ada yang berbeda karena ada pertanggungjawaban soal dana PEN. Nah, ini yang terbaru kemarin Pak Erlangga Hartarto mengumumkan realisasinya baru 50%-an. Tahun lalu juga realisasinya sebenarnya nggak 100%, Pak. Hanya sekitar 83%. Apa yang bisa dievaluasi dari penyerapan tahun lalu yang hanya 83% itu? Baik, terima kasih Mbak Lastari. Sebagaimana kita ketahui, RUU P2 APBN 2020 telah disahkan DPR dan kita bersyukur karena kinerja pemerintah pusat sepanjang tahun 2020 juga telah diaudit oleh BPK dari LKPP pemerintah pusat itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Artinya, terhadap halal material tidak ada masalah. Semua sudah sesuai dengan standar akuntansi, kebijakan dan aturan yang berlaku. Nah, terkait dengan penyerapan, tentu saja realisasi penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional sangat bergantung pada dinamika di lapangan. Meskipun pencapaiannya 82,83% atau 575,8 triliun, tetapi kita melihat ini adalah hasil optimal yang bisa dicapai sesuai dengan prinsip spending better, di mana tahun 2020 kita mulai menyusun anggaran dengan pendekatan program, lintas sektoral, lintas instansi, sehingga lebih efisien dan efektif dalam mencapai output dan outcome. Jadi pencapaian itu lebih sebagai akibat dari efisiensi, bukan karena ketidakmampuan membelanjakan, Mbak. Oke, efisiensi melihat dinamika lapangan. Itu kalau PEN-nya, Pak. Tapi secara umum, ini penyerapan anggaran semuanya untuk total belanja negara. Realisasinya juga sebenarnya kalau melihat pengalaman setiap tahun ini jarang sekali mencapai 100%. Memang tadi Pak Justinus katakan bahwa yang terpenting tentu adalah efisien. Tapi bagaimana memastikan bahwa penyerapan anggaran ini memang terserap efisien, Pak? Bukan semata-mata, oh udah mau akhir tahun nih, ayo kita habisin supaya bisa 100%, seperti itu. Ya, dengan pendekatan tata kelola yang prudent dan akuntabel, kita ingin memastikan seluruh perencanaan dan implementasi APBN didasarkan kepada kinerja, bukan lagi kepada besaran persentase penyerapan sebagai indikator. Maka dari awal kita menentukan indikator output outcome yang mendorong pencapaian tujuan dari sebuah program. Tentu saja ini berimplikasi kepada tidak terserapnya seluruh anggaran yang direncanakan, tetapi ada korelasi positif, output outcome-nya lebih baik. Nah, ini yang sekarang menjadi pilar penting dalam kebijakan APBN dan akan digunakan terus ke depan. Tadi prinsip spending better, zero based budgeting, dan pertumbuhan belanja yang minimal, kita akan mendapatkan output outcome yang lebih baik. Itu sudah teruji dalam pelaksanaan PCPN kemarin dan akan kita teruskan. Kementerian Keuangan sudah terus melakukan spending review atas setiap jenis belanja untuk memastikan seluruh pos pada satker itu dirancang dengan baik dan juga sustain akuntabel. Termasuk anggaran daerah, Pak, karena banyak dapat kritikan bahwa anggaran daerah ini sepertinya penyerapannya kurang maksimal. Betul. Jadi pengalaman atau pelajaran penting dari pengelolaan pandemi adalah kolaborasi yang mutlak dibutuhkan antara sektor kementerian lembaga di pusat dan dengan pemerintah daerah. Maka koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dengan Pemda itu terus ditingkatkan. Dan sekarang dengan review yang lebih kuat, dengan indikator lebih baik, termasuk interface atau intercept yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah,
itu lebih menjamin daerah komplain kepada kebijakan pusat, sehingga beberapa program earmark yang telah ditetapkan oleh pusat dapat lebih cepat diserap oleh daerah karena ada standar yang diberlakukan secara nasional. Bagaimana dengan kemarin di DPR Ibu Sri Mulyani sempat mengkritisi juga soal dana daerah yang mengendap di perbankan, Pak. Itu hampir 170-an triliun, itu bagaimana, Pak? Ya, pemerintah pusat sangat berkomitmen untuk menjaga otonomi daerah, desentralisasi, tetapi juga kita perlu memperkuat instrumen yang memastikan delivery layanan publik itu dapat dilakukan dengan baik. Maka pemerintah melihat realitas yang ada mengajukan RUU HKPD, hubungan keuangan pusat daerah, yang lebih menjamin penataan yang lebih baik. Bagaimana daerah lebih akuntabel, transparan dalam membelanjakan dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang diterima dari pusat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jadi nanti indikator akan lebih jelas, lebih standar, dan juga sistem insentif atau reward and punishment yang lebih terukur agar mendorong para kepala daerah, Pemda, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target atau KPI yang telah diterapkan. Apakah ini juga bisa jadi payung hukum bagi pemerintah daerah karena kadang ada kekhawatiran mereka mengeluarkan anggaran takutnya terjegal oleh hukum misalnya korupsi atau pencucian uang seperti itu. Apakah RUU tadi bisa menjadi payung hukum, Pak? Ya, dimulai dari Undang-Undang 2 2020, penguatan konsep kerugian negara atau korupsi itu dilakukan. Sepanjang tidak ada itikat tidak baik, tidak ada niat jahat, maka para pejabat, para pemimpin itu tidak dapat dipidana karena korupsi. Maka intention ini yang ingin dihindari dengan memberikan rambu-rambu yang lebih kuat. Nah, RUU HKPD persis ingin menutup kekurangan itu dengan menetapkan kriteria, standar, prosedur yang lebih jelas agar ketika itu semua dipatuhi, maka dapat dijamin para kepala daerah, para pejabat di daerah tidak perlu takut sepanjang tadi tidak ada intensi buruk atau niat jahat dan dalam pelaksanaannya memperhatikan governance yang baik. Oke, secara umum Pak, di tahun ini, di tahun anggaran yang masih berjalan, tadi kita lihat di Juli saja penyerapannya berarti masih ada di kisaran 50%-an. Ini untuk tahun berjalan sampai akhir tahun, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk bisa menyerap anggaran secara efisien dan maksimal? Ya, Pak Kalis, dalam konteks pandemi, APBN itu disusun secara dinamis dan fleksibel, harus memperhatikan bagaimana COVID dapat dikendalikan. Nah, dalam konteks itulah realokasi reproduksi dilakukan. Ada masa APBN bekerja dengan sangat cepat atau optimal, ada masa relaksasi ketika insentif yang diperkuat agar sektor swasta bisa tumbuh lebih cepat. Nah, saat ini dorongan-dorongan terus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi. Di bulan Agustus September ini terjadi penguatan penyerapan yang sebelumnya agak lambat, terutama di daerah. Ada kecepatan yang baik untuk penanganan COVID, termasuk penyerapan berbagai insentif tersebut. Dan kita berharap dengan pengalaman di bulan Agustus dan September ini, kita bisa optimistik kuartal 4 nanti penyerapan akan lebih baik dari sisi nominal maupun juga kualitasnya. Oke, boleh diupdate Pak terakhir penyerapan saat ini di bulan September berarti ya? Karena kalau lihat di website APBN kita terakhir baru Juli 2021, 50%-an. Sekarang sudah berapa Pak? Ya, data terakhir itu di bulan Agustus kita sudah bisa mencapai di level 55%. Jadi sudah ada peningkatan cukup bagus. Kita berharap di akhir Agustus atau September ini sudah bisa melampaui 60%. Oke, di akhir September berarti sudah mencapai 60% penyerapan untuk belanja. Ya, baik. Kita berharap demikian. Oke, itu targetnya berarti. Terima kasih banyak Pak Justinus sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo. Terima kasih, sehat selalu Pak Justinus. Terima kasih.